Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semangat pagi, Bapak Ibu semua. Semangat pagi, Ibu Kepala Sekolah, pemimpin cerdas. Pagi ini kita bertemu kembali di acara coaching khusus Kepsek ya, yang hari ini akan membahas mengenai tema Ingarso Sung Tulodo yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Pak Andiral Purnomo. Dan selamat pagi juga Pak Andri, perwakilan dari Astra yang sudah hadir pada sesi ini. Apa kabar Pak Andri? Baru terlihat kembali nih hari ini. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Langsung saja saya serahkan ke Pak Andiral selaku narasumber pada hari ini. Silakan Pak Andiral. Oke, makasih Dian. Semangat pagi para pemimpin cerdas. Iya, rupanya karena pulang balik Jakarta, Kota Ibarat langsung pada drop ya. Iya, habis tadi dengerinnya malam check in, terus full seharian, tengah dini hari harus pulang gitu ya. Wah, kenapa nggak ditambah Petarung, 1 hari gitu bisa mampir ke Dunamis? tanya Mas Andri. Nah, kebetulan lagi ada Seven Habit tuh, pas Jumat Sabtu tuh ada Seven Habit untuk guru-guru di Dunamis, di kantor Dunamis. Saya yang mampir tuh, kalau tahu kita undang mampir ya, extend 1 hari. Oke, ya teman-teman sekalian, koreksi Dian, hari ini kita udah masuk yang kedua, yaitu Ing Madio Mangunkarso, So, bagaimana pemimpin di tengah. 2 atau 3 minggu lalu memang kita pemimpin sebagai teladan, Ngarso Sung Tulodo. Oke, nah kita akan bedah dan diskusikan bagaimana pemimpin di tengah, karena memang kita kan sudah bahas di pertemuan sebelumnya, pemimpin itu ada di depan, jangan hanya di depan terus, tapi juga ada di tengah atau di lapangan, dan terakhir adalah di belakang. Nah, agenda kita dalam 1,5 jam ke depan, karena teman-teman sudah mempelajari dan mungkin sudah mencoba mempraktekkan apa yang kita diskusikan 2 minggu 3 minggu terakhir, saya ingin mengundang teman-teman berbagi satu pengalaman atau cerita, mencoba mempraktekkan Ingar Sosung Telodo yang saya yakin sebelum workshop pun sudah mempraktekkan, namun mungkin ada ide-ide baru, entah terkait 4 inti kredibilitas atau 13 perilaku percayaan tinggi. Silakan berbagi, nanti baru kita lanjutkan dengan topik berikutnya, yaitu Ing Madio Mangunkarso, bagaimana pemimpin di tengah. Oke. mungkin saya Pak Andiral. Nah, Bu Ya, Dini. ah, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mungkin berbagi sudah saya lakukan di Ingarso Sengtulodo kemarin karena pemimpin berada di depan itu kan kemarin memberi contoh terutama di integritas ya. Di sekolah saya pada awalnya itu sulit untuk disiplin, Pak. Sulit Hmm, sekali waktu awalnya itu. Jadi ada beberapa, memang tidak semua, Pak, tapi ada beberapa teman-teman itu yang untuk hadir cepat di sekolah itu tidak bisa serta-merta dengan apa ya, dengan program yang dicanangkan itu tidak hmm, bisa segera melaksanakannya. Eh, saya berusaha untuk memberi contoh, Pak, memberi contoh dengan arti walaupun saya
jauh dari Barong untuk kerja di Damai yang hanya Mhm. menggunakan motor itu dengan situasi apapun, mau hujan, mau apa tuh saya berusaha untuk Hmm. datang di sekolah itu di Ya. 6:30 itu sudah berada di sekolah. Nah, jadi eh, lambat laun apa yang saya lakukan itu mungkin ada efek juga buat teman-teman di sekolah. Hmm. Jadi mereka Iya. dari awalnya ngeliat apa datang lambat itu tanpa saya harus negur atau eh, ngomong yang keras ke mereka, Mhm. mereka jadi sekarang ada budaya malu, Pak. Hmm. Jadi mereka itu dengan sendirinya mengatakan bahwa Ibu Dini aja dari jauh kok bisa Hmm. pagi, kenapa kita yang dari dekat kok nggak bisa? Padahal saya nggak pernah mengeluarkan statement begitu, Pak. Mungkin mereka lihat effort saya yang setiap hari berusaha untuk begitu, sehingga kedisiplinan di sekolah saya itu walaupun belum bisa 100% Pak, ya naiklah dari yang kemarin mungkin cuma 50% menjadi 80 sampai 90% walaupun memang belum semuanya bisa menerapkan itu, tetapi dari progresnya itu saya sebagai pemimpin di situ cukup senang apa yang saya lakukan tanpa perlu saya membuat SP atau teguran itu sudah bisa berjalan. Itu yang saya lakukan selama ini. Terus kalau di rapat untuk PDCA kami di setiap awal bulan untuk pembahasan apa yang sudah terjadi di sekolah yang baiknya kita lanjutkan, yang mungkin kurang baik dari kebijakan saya itu kita stop, itu berjalan juga. Jadi teman-teman itu Hmm. sudah punya inisiatif untuk membicarakan karena saya lost Pak, saya katakan saya memang kepala sekolah tapi saya bukan satu-satunya pemimpin di sini. Kita semua di Hmm. sekolah ini menjadi pemimpin di sekolah ini, saya kata. Jadi sekarang mereka malah punya apa namanya? Punya sesuatu yang berani mereka sampaikan pada saat forum. Bu, boleh enggak kami ada program Hmm. ini. Bisa enggak kita kita laksanakan. Jadi saya malah berikan mereka waktu untuk memaparkan program yang akan mereka sampaikan. Kalau baru saya bawa di rapat itu bagaimana forum, apakah ini bisa kita lakukan atau tidak, itu saya serahkan kembali ke forum. Jadi transparansi terus integritas itu saya berusaha untuk dari saya dulu Pak, tanpa saya Mhm. memponis rekan kerja saya karena saya bukan segala-galanya. Saya juga bagian dari sekolah itu yang pada saat ini mungkin dipercayakan jadi kepala sekolah, tetapi tidak selamanya saya akan jadi kepala sekolah. Saya akan kembali jadi guru biasa mungkin suatu saat nanti. Tapi kalau effort itu saya lakukan terus-menerus, itu akan menjadi kebiasaan yang baik juga bagi kehidupan ke depan saya nantinya. Mungkin saya lebih ke diri saya sendiri, Pak. Mungkin contoh itu nanti bisa mengimbas ke teman-teman yang ada, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, minimal saya bisa memperbaiki diri saya untuk menjadi pemimpin yang baik, yang benar di masa depan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini atas sharingnya. Ya, saya coba nanti selanjutnya teman-teman, tapi saya coba bedah dengan kemarin yang kita pelajari ya, bahwa untuk menjadi Ingat Sosok Telodo kita ada dua praktek untuk membangun kepercayaan. Pertama adalah tadi bagaimana kredibilitas kita, di situ ada karakter, integritas, jadi kita menjadi teladan. Lalu ada bagaimana membangun hubungan. Nah, saya lihat dari cerita Bu Dini tadi, dua menjalankan dua-duanya. Jadi bagaimana menjadi teladan. Dan kalau kita lihat, mungkin teman-teman kemarin sudah coba membaca lagi lebih jauh Iya, 13 perilaku 13. ini. Ya, jadi tadi Bu Dini katakan ciptakan transparansi, lalu memperbaiki kalau memang ada kesalahan, Iya, diperbaiki, jadi tidak dibiarkan. Misalnya contoh, uh, salah satu tadi ya keterlambatan, itu bagaimana caranya, tadi Bu Dini sudah sharing tentang apa, uh, menjadi teladan. Lalu, nah di sini ada berapa yang bisa juga ditambahkan. Tadi Bu Dini juga nomor 13, berikan kepercayaan, tetap percaya iya, kepada teman-teman. Nah,
Di sini ada yang menarik kalau dalam 13 perilaku ini untuk memperkuat tadi sebagai teladan, bagaimana kita bicara terus terang tapi tidak menyakiti. Kadang-kadang kita ingin, nah terutama misalnya kalau tadi kita ambil contoh keterlambatan, dengan teladan kita udah mulai meningkat nih, banyak teman-teman akhirnya seperti tadi, iya Bu Dini aja yang jauh aja mau gitu ya. Nah, tapi kan kadang ada satu dua orang yang mercy juga belum bergerak, benar nggak? Nah, Betul. untuk orang ini kita perlu terus terang. Ya, terus terang karena kadang-kadang memang orang ini mungkin tanpa keterusangan kita bahwa ada sesuatu yang belum pas di dia, dia nggak sadar. Nah, namun tantangannya di sini kita kombinasikan nomor dua, tunjukkan hormat. Ketika kita sudah mau terserang, tapi kita perlu juga tetap respect. Bagaimana maksudnya? Ya mungkin teman-teman sudah biasa lakukan. Kita mencoba menyadarkan salah satu dari guru kita yang nampaknya setelah kita contohkan, teladankan masih nggak bergerak, kita ajak bicara. Ketika kita informasikan, ajak bicara jangan di depan umum. Nah itu artinya kita tetap tunjukkan hormat. Karena saya pernah lihat ada satu pimpinan tertinggi di sebuah sekolah di Jakarta ya, yang sangat disegani, tapi kalau dan selalu berterus terang, tapi kalau berterus terang kadang-kadang di depan siswa juga. Jadi kalau guru ditegur oleh yang bersangkutan itu benar-benar di depan siswa, kadang-kadang di depan orang tua. Nah, terus jadi perilaku satunya udah bagus, tapi tanpa diimbangi dua, itu akhirnya bukannya menciptakan kepercayaan, tapi malah bisa merusak orang menjadi uh, tidak takut, jadi takut, tapi juga sebaliknya tidak respect. Jadi 13 perilaku ini adalah kombinasi yang kita bisa lakukan. Nomornya, misalnya nomor 5. Apa sih yang dimaksud perlihatkan kesetiaan? Nah ini yang menarik, terutama kita di Indonesia ya. Kadang-kadang kita kalau mau negur, itu kayaknya nggak enak gitu ya. Takut orangnya kecewa, sakit hati. Nah, akhirnya kita nggak tegur. Tapi kadang-kadang kekecewaan kita sendiri juga akhirnya tanpa sadar ngalir ketika bicara dengan yang lain. Waduh, saya kok bingung ya, kenapa si A ini kok terlambat melulu ya? Nah, itu sebenarnya lawan dari praktek 5. Jadi karena kita tidak tegur langsung karena satu dan lain hal, tanpa sadar di peristiwa lain ketika lagi meeting atau ketemu yang lain, kita curhat tentang perilaku orang itu. Nah, itu sebenarnya nggak bagus. Bagi orang yang dibicarakan, kemungkinan dia nggak dengar. Tapi kalau dia dengar, bayangkan ya bahwa kok kenapa sih kalau memang saya salah, kenapa nggak diomongin saya gitu ya. Tapi sebenarnya kepercayaan juga turun bukan karena di orang yang dibicarakan, tapi termasuk orang yang kita ajak bicara. Kok bisa? Ya, dalam hati mungkin dia bisa berpikir, wah kalau dengan Pandiral nih ternyata diomongin ya sama orang lain, kejelekan orang lain. Jangan-jangan saya juga kalau ada salah juga diomongin. Nah, jadi betapa pentingnya untuk pemimpin untuk berbicara terus terang, karena kalau tidak keluarnya kadang-kadang nggak sadar, bisa karena sudah saking kesalnya di depan umum, jadi tidak dikombinasikan dengan nomor 2. Atau tadi terpancing pada saat bicara dengan orang lain. Ya, jadi kita tidak mempraktikkan nomor 5. Nah, itu sekedar tambahan dari saya dan terima kasih Bu Dini tadi sudah sharing gimana mencoba membenarkan. Jadi nomor 4 ya, perbaiki kesalahan, yaitu tingkat disiplin di sekolah dengan cara pertama keteladanan, integritas, yang kemudian beberapa praktek tadi juga diterapkan. Makasih, dan juga saya melihat tadi juga ada sebagian yang sudah praktek dari kepemimpinan di tengah yang nanti kita kupas. Makasih sekali lagi Bu Dini. Oke, sekarang teman-teman pemimpin yang lain mungkin ada pengalaman dalam 2-3 minggu terakhir dalam upaya untuk mempraktekkan
Ingar Sosong Telodo, terutama mungkin ada upaya mencoba praktekkan 13 kombinasi dari 13 perilaku kepercayaan. Ada? Bu Sukapti, boleh mic-nya dibuka. Kayaknya udah mau sharing nih ya. Mic-nya masih mute. Ya, ini Gimana? Mic-nya dulu dinyalakan. Oke. Oke, sudah kedengeran. Silakan Bu Sukapti. Terima kasih ini atas kesempatan untuk berbagi, saya katakanlah pengalaman Pak ya, Ya, yang saya lakukan bersama teman-teman memberikan kepercayaan. oke. Dari awal ya terus terang memang saya kurang pengalaman, jadi ada masukan dari beberapa yang termasuk dari PT PAMA juga. Jadi beberapa bapak-bapak yang dari sana menyatakan kalau ibu harus jangan, artinya kerja sendiri lah seperti itu. Oke. Coba memberikan kepercayaan kepada teman-temannya, teman-teman gurunya itu. Jadi dari situ saya memulai, saya mencoba, artinya bukan saya tidak memberi kepercayaan, tetapi kadang saya juga artinya sepertinya saya ikut juga di itu, tidak hanya memantau begitu. Jadi saya mengadakan seperti di hari berbudaya. Jadi saya tunjukkan guru yang sebagai koordinator bidang, Pak. Ya. Koordinator bidang misalnya di bidang menganyam, seni tari, kemudian kegiatan lain yang sekarang dibuat itu adalah kami ada koordinator yang piket gerbang, kemudian ya tim peduli sampah. Jadi di situ saya melihat hasilnya ya lumayan dalam arti mereka sangat bertanggung jawab atas kepercayaan yang saya berikan, Pak. Jadi jadi saya katakan kalau ada misalkan apa yang menjadi kendala dalam saya di dalam bekerja itu kita akan bahas bersama di tim ini dan kita akan mencari solusinya. Jadi dari situ saya lihat Pak mulai berjalan dengan baik, baik tim gerbang, mereka siap pagi sudah ada yang di situ. Jadi sudah pasangan-pasangan guru yang untuk piket gerbang, bahkan tim yang razia peduli sampah itu bersama anak-anak di setiap hari itu mereka laksanakan dengan baik, Pak. Demikian juga kegiatan-kegiatan lain saya mempercayakan kepada teman-teman. Dari situ saya melihat ternyata baik kita memberi kepercayaan penuh, tidak setengah-setengah. Hanya kepala sekolah itu sebagai melihat dan menerima laporan dari teman-teman apa yang menjadi kendala sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik. Baik itu koordinator di bidang bercerita, kegiatan ikut-ikut lomba itu saya percayakan kepada teman-teman, Pak. Jadi itu untuk yang saya lakukan di SD 02 ini sampai di hari ini saya lihat berjalan dengan baik. Saya percayakan kepada teman-teman semua untuk melaksanakan tugas itu. Jadi kalau ada kendala kami akan diskusi dan bicarakan bersama, Pak. Jadi untuk sementara seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Skapti udah sharing dan terutama tentang praktek extend trust atau memberikan kepercayaan yang akan sangat menantang, terutama ya Bu Skapti dan teman-teman. Kalau track record sebelumnya orang ini sulit gitu ya kita percaya, benar nggak? Oh selama ini kalau dikasih tugas nggak dikerjain dengan baik segala macam. Nah itu tantangan tuh ketika kita mau praktekkan perilaku yang ke-13. Ini yang menarik sebenarnya bahasa Inggrisnya extend trust. Jadi extend trust itu ya sederhananya memberikan kepercayaan, tapi sebenarnya beyond dari lebih dari ini. Artinya kita karena gini adalah normal di dalam hati setiap orang itu ada keraguan, ya. Ingin memberi kepercayaan, tapi apakah dia akan kerjakan dengan baik atau tidak? Nah, itu sendiri berarti karakter dan kompetensi guru kita ini akan berpengaruh terhadap diri kita. Namun, di tengah keraguan itu, kita ada dua pilihan. Akhirnya tidak memberikan kepercayaan, kita tahan,
karena fakta-fakta yang sebelumnya, atau kita mencoba memberikan kepercayaan. Nah, seperti dari saya sharing di 2 minggu yang lalu dan juga tadi waktu Bu Dini cerita, 13 perilaku ini menarik. Dia sebaiknya tidak diterapkan terpisah. Dia bisa dikombinasikan. Misalnya, ketika kita mulai mau mempraktekkan memperbanyak kepercayaan, di sini perlu dikombinasikan dengan nomor 9, jelaskan harapan. Karena apa? Ketika kita, kamu sebagai penjaga gerbang, kamu ini, terus kita nggak menyampaikan harapan, yang bersangkutan juga meraba-raba. Sebenarnya harapannya apa ya? Apakah saya cukup berdiri aja atau berdiri dengan ramah? Tak apa. Nah, tanpa dikombinasikan dengan nomor 9, jelaskan harapan, ukuran kita, akhirnya guru kita ini ada yang berinisiatif, dia bisa melebihi dari harapan kita, ada yang ragu, akhirnya malah tidak melakukan sesuatu. Nah, supaya kita ingin dia berinisiatif, kita perjelas. Saya dikombinasi dengan menyatakan niat ya. Saya percayakan kamu berdua untuk menjaga gerbang atau yang lain. Saya punya harapan besar. Nah, kita komunikasikan bahwa dengan kamu sebagai ini akan menjadi contoh ini segala macam. Nah, itu akan sangat membantu dibandingkan kita cuma berhenti memberi kepercayaan. Karena kalau kita pakai satu aja, terus ketika kita amatin hari per hari, seminggu, 2 minggu, kok cuma begitu yang dilakukan. Nah, karena kita kan punya ukuran sendiri ya. Buat dia mungkin udah bagus lakukannya, berdiri, tegap. Tapi kita kan harusnya kan ramah, hangat gitu kan. Nah, karena kita nggak jelaskan dengan harapan, jadi akhirnya kita merasa nggak puas, tanpa sadar kembali lagi kita tarik lagi kepercayaan. Jadi makasih Bu Skapti berbagi, ini menarik sekali. Nomor 13 ini sangat penting. Tadi Bu Skapti lengkapi dengan ini. Saya lihat sudah bagus dikombinasikan dengan tadi dipraktek di yang berikutnya, yaitu Ing Madya Mangunkarso. Kalau ada kesulitan, kita coba diskusikan bersama. Nah, itu berarti kombinasi kurang lebih dengan nomor 11. Mencoba mendengarkan juga tantangan yang ada. Sekali lagi terima kasih Bu Skapti atas sharingnya. Oke, sekarang ada lagi yang mau berbagi sebelum kita masuk kepada Ing Madya Mangunkarso. Karena saya lihat baik Bu Skapti dan Bu Dini udah juga mempraktekkan sebagian daripada Ing Madya Mangunkarso, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau sharing? Oke, ya silakan Bu. Bentian SDN 1. Oke, jadi Pak ya, jadi untuk SD 01 ini, kalau untuk disiplin itu belum 100% Pak, karena di SD 01 ini ada 3 gurunya yang sudah lansia. Yang satunya Pak Mukan ini kan sekitar bulan 4 nanti sudah pensiun, kemudian 2 ibu guru ini kurang lebih 2 tahun lagi pensiun. Nah, jadi karena ini sudah lansia, kalau untuk menerapkan disiplin itu agak susah Pak, karena ya alasannya sih kurang sehat lah, kalau sekolah itu agak jadi mau ke sekolah itu agak lambat, jadi harus geraknya pokoknya lambat lah Pak. Jadi kalau untuk misalnya untuk piket di gerbang nyambut siswa itu kan kadang enggak ada karena lambat itu tadi Pak. Jadi sama masuk kelas tepat waktu susah saya terapkan untuk yang guru yang lansia ini. Jadi itu kalau untuk SD, kalau kerja samanya sudah bagus, cuma ya untuk piket nyambut siswa sama masuk kelas itu masih susah karena orang 3 ini ya seperti saya bilang tadi ya lansia itu Pak. Jadi agak susah untuk 100% belum bisa. Untuk SD 01 Pak, terima kasih. Oke. Jadi tantangannya gimana nih ya? Ada orang yang memang ini, nah itu kita coba lihat di 13 perilaku. Yang paling sesuai itu pertama adalah nomor 8. Hadapi kenyataan. Kenyataannya tadi kalau disampaikan ada 3 guru udah lansia, itu kenyataan ya.
sehingga sulit. Nah, tapi jangan berhenti hanya di situ. Lalu apa yang bisa dilakukan? Misalnya, oke, dari lansia ini menyebabkan untuk datang jam sekolah itu targetnya berapa? Sebelum jam 7 ya? Atau sebelum setengah 7? Sebelum jam 7. Oke. Nah, kalau memang faktanya kita juga sepakati bahwa iya ternyata memang sulit, udah kita coba ajak bicara masih sulit karena udah lansia. Nah, nah kita perlu perjelas karena gini, kombinasi dengan jelaskan harapan, harapannya artinya siapa terhadap yang lain gitu ya. Apakah pertama jam mengajar yang bersangkutan, berarti kalau memang secara kesanggupan dan yang bersangkutan baru benar-benar rata-rata bisa hadir tuh jam setengah 8 misalnya paling itu. Nah, berarti kita sesuaikan jam, gimana caranya jam mengajar dia tidak ada yang di jam 7. Jadi ketiga orang ini kebetulan wali kelas ya atau bukan? Mapel Pak, mapel. Mapel. Nah, jadi memungkinkan jadi jadwal dia ngajar tidak di pagi hari. Oke, jadi bisa kan diatur karena kalau wali kelas berarti memang harus pagi hari. Nah, lalu artinya walaupun dia tidak hadir jam 7, misalnya setengah 8, tapi dia tetap bisa tepat waktu pada saat jam mapelnya. Nah, itu yang bisa dibuat kesepakatan, buat komitmen. Oke, mungkin datang pagi tidak mungkin karena pertimbangan tadi, mungkin karena udah lansia, bangun, mandinya segala macam lama segala macam. Nah, tapi komitmen untuk pada saat jam pelajaran yang sudah disepakati dia tidak terlambat. Nah, itu perlu disampaikan secara terus terang bahwa harapan nomor 9. Jadi kombinasi dari hadapi kenyataan, kita nggak nutup mata tadi. Iya, memang usia ada keterbatasan, tapi bukan berarti kita nyerah. Kita jelaskan harapan, oke, kalau begitu supaya tidak mengganggu pembelajaran. Yang penting jam-jam mapelnya dia tepat waktu. Itu perlu disampaikan dengan terus terang. Lalu, nah cukup antara dua kita sepakatan ini, kita perlu sampaikan juga kepada guru-guru. Nyampaikan pertimbangan kita, sepakatan kita dengan 3 guru ini. Kenapa? Nggak hanya terhadap bertiga aja. Karena kalau tidak jelas di guru yang lain, dipikir kita membiarkan ketidakdisiplinan. Benar nggak? Jadi akhirnya malah yang tadinya udah bagus, disiplin, tapi kok ini dibiarin aja. Nah, tapi kalau udah jelas harapannya, sepakatannya, kita sampaikan bukan hanya kepada 3 orang ini, tapi juga kepada yang lain. Kenapa saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan memberikan dispensasi khusus dengan pertimbangan ini sehingga kepada Bu ini bisa hadir paling lambat jam sekian. Ini yang kita sepakati. Dan tepat waktu. Nah, itu akan menjaga kepercayaan bahwa ada pertimbangan yang mereka sendiri bisa lihat, itu masuk akal, seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Saya lupa Bu siapa? Novriati. Bu Novri. Iya, Bu Novri ya. Makasih banyak. Jadi seperti itu. Jadi ini yang menarik dari 13 perilaku ini adalah kita coba ini kasus saya seperti yang mana ya? Oh ya, kalau gitu saya akan praktekkan ini dengan kombinasi yang mana seperti itu. Sehingga kepercayaan, karena kepercayaan kan bukan antara dua pihak, tapi kalau di sekolah dengan siswa, guru-guru lain dan siswa. Oke, saya senang sekali teman-teman sudah berbagi, mau berbagi, dan ini bahwa menjadi pemimpin itu seni. Kan dikatakan. Kenapa?
Ibaratnya sama seperti seni untuk melukis, kita tahu bahwa teknik-tekniknya, gimana narik garis itu besar, gimana campuran warna. Tapi hasil itu bukan hanya teknik, tapi ada kombinasi juga dengan hati kita. Jadi kita berdasarkan pengalaman kita bisa memperkaya akhirnya keterampilan kompetensi kepemimpinan kita. Teknisnya ada, tapi prakteknya akan tergantung situasi, makanya itu disebut seni dan juga niat kita. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi dari 3 sharing tadi saya yakin yang lain juga banyak pengalaman. Saya senang teman-teman mau untuk terus mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Nah, untuk itu saya akan masuk ke materi utama kita, yaitu Ingmadio Mangunkarso. Nah, kalau Ingarso Sungtulodo adalah bagaimana sebagai pemimpin kita ketika figur depan kita selain menjadi teladan, tapi kita perlu memperjelas harapan-harapan. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita perlu membicarakannya secara terus terang, tapi dengan tetap menjaga harga diri orang lain, respect, dan harapan-harapan yang jelas. Nah, lalu bagaimana kalau itu sudah kita lakukan? Ki Hajar Dewantara katakan bahwa tidak hanya di depan, kadang dan lebih banyak kita perlu juga bersama mereka. Istilahnya membersamai. Inilah konsep utama Ingmadio Mangunkarso. Bahwa seorang pemimpin juga mau turun ke lapangan, merasakan dan berbagi suka duka di lapangan. Ini yang akan membangun semangat dan motivasi. Ketika pemimpin hadir, turun langsung dan melihat situasi dan ikut bergerak. Nah, tadi Bu Dini juga udah share prakteknya Ingmadio Mangunkarso. Nah, jadi praktek utama dari kepemimpinan Ingmadio Mangunkarso adalah bagaimana kita mengubah instruksi menjadi inspirasi. Sekali lagi saya ulangi, kepemimpinan itu kita bisa mengarahkan. Misalnya kita katakan, oh kamu harusnya begini, kamu seharusnya begini. Nah, itu instruksi. Ketika kita menunjuk apa tadi ya, menjaga gerbang atau apa, piket apa, itu instruksi. Gimana instruksinya kita rubah menjadi inspirasi. Orang tergerak, karena ketika berhenti di instruksi, orang biasanya hanya sekedar memenuhi tugas. Kreativitas, inisiatifnya tidak muncul. Tapi ketika kita memberikan inspirasi, menjadi ubah bahasanya, pendekatannya, itu akan menjadi mereka lebih kreatif. Mindsetnya atau paradigmanya yang kita harus rubah, kita karena punya jabatan, waktu itu kita bahas power atau kuasa posisi, tapi kita ubah menjadi power of influence atau kuasa pengaruh dengan membersamai mereka daripada berhenti di hanya sekedar pengarahan. Ketika ini kita lakukan dengan sangat baik, energinya akan berbeda, motivasinya berbeda. Kreativitas akan sangat muncul. Nah, saya ingin ajak teman-teman, di sini ada asisten cerdas saya, akan mengupas jelas beberapa contoh praktek bagaimana kita praktek sederhana tapi sangat powerful untuk Ingmadio Mangunkarso. Halo para pemimpin pendidikan hebat di Kutai Barat. Selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan langsung bedah tuntas panduan praktis untuk menerapkan sebuah filosofi kepemimpinan yang luar biasa, yaitu Ingmadio Mangunkarso. Tenang, ini bukan soal teori yang rumit, tapi tentang aksi-aksi nyata yang bisa mengubah sekolah Anda. Oke, yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Ini kan tantangan kita sehari-hari sebagai pemimpin sekolah. Gimana caranya kita beralih dari sekedar memberi perintah atau mengelola menjadi sosok yang benar-benar membangkitkan semangat? Nah, mari kita cari jawabannya bareng-bareng. Pertama-tama penting banget nih kita samakan dulu frekuensi kita. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan yang hadir itu? Ingmadio Mangunkarso
Ini adalah filosofi Jawa yang maknanya dalam sekali. Gampangnya gini, seorang pemimpin itu nggak duduk di menara gading sambil mengamati dari jauh. Justru sebaliknya, dia turun, berada di tengah-tengah timnya untuk membangun semangat dan motivasi dari dalam. Jadi kuncinya ada di pergeseran pola pikir. Lupakan peran sebagai pengawas yang tugasnya cuma mencari-cari kesalahan. Ganti peran itu menjadi seorang kolaborator, rekan kerja, yang ikut merasakan setiap denyut nadi di sekolah Anda. Nah, ini dia bagian intinya. Sekarang kita akan lihat 8 aksi nyata yang sangat praktis yang bisa langsung Anda terapkan di sekolah, bahkan mulai besok pagi. Aksi yang pertama, hadir untuk para guru. Coba deh, waktu mereka lagi pusing merancang proyek P5 atau diskusi kurikulum, Anda ikut duduk di situ. Ikut nimbrung, dengarkan ide-ide mereka, kasih masukan. Percayalah, kehadiran Anda di awal proses itu jauh lebih berharga daripada sekedar tanda tangan di laporan akhirnya. Terus dampaknya apa? Wah, jelas banget. Guru-guru akan merasa, oh pendapat saya didengar dan dihargai. Dari situ rasa memiliki terhadap program akan muncul. Semangat kolaborasi pun jadi makin kuat karena mereka tahu pemimpinnya adalah bagian dari tim, bukan sekadar atasan. Lanjut, aksi kedua. Hadir di saat-saat sulit. Kita tahu kan, implementasi kurikulum merdeka itu banyak tantangannya. Nah, di saat seperti ini, jangan cuma bertanya apa masalahnya, tapi coba tanyakan, oke, gimana caranya kita selesaikan ini bareng-bareng? Jadilah bagian dari solusi, bukan cuma penagih laporan. Efek psikologisnya nih luar biasa loh. Motivasi guru bisa langsung meroket ketika mereka melihat kepala sekolahnya nggak ragu buat kotor tangan, ikut berjuang bareng mereka melewati kesulitan. Mereka jadi nggak merasa sendirian. Sekarang, kita beralih ke siswa dan budaya sekolah. Aksi-aksi ini mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi jangan salah, dampaknya besar. Menyapa siswa di gerbang, ikut kerja bakti bareng, ngobrol santai di kantin, atau mendampingi guru saat menangani masalah siswa. Semua ini adalah sinyal kuat yang menunjukkan bahwa Anda peduli. Dan apa hasil akhirnya dari semua tindakan kecil tadi? Bukan cuma program yang berjalan lancar, tapi terbentuknya sebuah budaya sekolah yang positif, di mana setiap orang, mulai dari guru, siswa, sampai staf, merasa punya ikatan emosional yang kuat dengan sekolah dan pemimpinnya. Oke, teori sudah, contoh-contoh aksi nyata juga sudah. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara mulainya? Biar nggak bingung. Tenang, kita udah siapkan sebuah rencana aksi sederhana untuk 1 bulan pertama Anda. Coba lihat, rencana ini sengaja dibuat sangat mudah untuk diikuti. Minggu pertama, fokusnya di kelas. Minggu kedua, bangun kedekatan dengan guru lewat obrolan santai. Minggu ketiga, pompa semangat siswa. Dan di minggu keempat, tunjukkan langsung lewat aksi kerja bersama. Sangat bisa diterapkan kan? Tentu saja. Setiap usaha yang kita lakukan baru terasa bermakna kalau kita bisa lihat hasilnya. Jadi, gimana cara kita mengukur apakah gaya kepemimpinan yang hadir ini benar-benar membawa dampak nyata? Caranya sangat praktis kok. Untuk guru, kita bisa sebar survei kepuasan yang simpel. Untuk siswa, kita lihat saja data kehadiran mereka. Apakah ada peningkatan? Dan yang gak kalah penting, untuk diri kita sendiri, coba deh buat catatan keterlibatan kita. Angka-angka inilah yang jadi bukti nyata perubahan. Nah, mari kita sorot salah satu metrik yang paling penting, kepuasan guru. Kita pasang target misalnya 80% memberikan umpan balik positif. Kenapa? Karena ini adalah indikator paling jelas bahwa lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif sudah benar-benar tercipta di sekolah Anda. Kita sudah sampai di bagian akhir. Setelah semua pembahasan tadi, ada satu pertanyaan terpenting yang tersisa. Apa langkah Anda selanjutnya? Ingat selalu pesan inti dari Ing Madio Mangunkarso. Kepemimpinan sejati itu bukan soal jabatan yang tertera di papan nama ruangan Anda. Kepemimpinan adalah tentang kehadiran yang bisa dirasakan, tindakan yang bisa dilihat, dan semangat kebersamaan yang berhasil Anda tularkan setiap hari. Jadi, saya ingin menutup sesi ini dengan satu pertanyaan untuk Anda. Dari semua aksi yang sudah kita bahas, coba pilih satu hal saja. Satu aksi nyata paling sederhana yang akan Anda lakukan besok untuk mulai membangun semangat dari tengah. Selamat mencoba! Halo para pemimpin. Oke, kita akan bedah ya. Saya punya rumus untuk praktek Ing Madio Mangunkarso 75. 7 praktek utama, 5 program.
Saya balik dulu kepada nilai-nilai cerdas. Kalau pada saat Ingarso Sungtulodo di depan menjadi teladan, nilai cermat itu akan sangat mendasari praktek sebagai teladan. Integritas dan daya guna. Kalau di bahasanya Frank Nggovi adalah karakter dan kompetensi. Dengan integritas tinggi, termasuk tadi apa yang kita ingin minta mereka lakukan, kita teladankan dulu, contohkan dulu, dan cermat. Bukti bahwa kita juga ada pertanggungjawaban dan lain-lain. Nah, untuk Ingmadio Mangunkarso, saya melihatnya, di pandangan saya ya, bahwa nilai sinergis itu sangat penting. Karena di situ ada kehadiran kolaboratif, kita berada bersama mereka, membersamai mereka, dan respect. Ya. Karena membersamai ini bisa menjadi bumerang, artinya kita tergoda untuk mengoreksi, mengarahkan, padahal membersamai ini untuk bahwa mereka merasa keberadaan kita akan membantu mereka, bukan untuk mengarahkan atau mengkritisi. Sehingga kadang ada ketika kepercayaan belum cukup tinggi, kita berada bersama mereka, mereka menjadi malah khawatir. Nah, disitulah kita perlu menahan diri untuk tetap respect, jangan mencampuri, tapi kita bisa memancing aspirasi mereka. Oke. Nah, prinsip utama dari praktek-praktek Ingmadio Mangunkarso ketika kita berada bersama mereka, membersamai mereka adalah yang pertama, kita perlu hadir, dalam tanda kutip, dirasakan kehadirannya. Maksudnya apa? Kita mungkin kecuali sedang ada meeting di luar, kita hadir di sekolah, tapi kita lebih banyak waktu kita di ruang kepala sekolah. Nah, itu bukan yang disebut hadir. Hadir adalah ketika kita bersama mereka, mereka sedang punya kegiatan apa, bahkan nanti kita lihat contohnya kelas, kita juga ikut masuk kelas, kita membersamai guru, siswa dalam prosesnya, dan seterusnya. Kedua, keberadaan kita bersama mereka adalah untuk pemantik semangat, bukan mengontrol. Nah, niat ini menjadi pengaruh. Kita datang ketika mereka sedang meeting, sedang punya problem, sedang mengajar, niat kita jernihkan dulu. Niat saya adalah keberadaan saya untuk mendukung, bukan untuk mengontrol. Yang ketiga, kepala sekolah melibatkan diri dalam proses kerja. Ini yang tadi saya sampaikan, bukan hanya untuk instruksi. Yang keempat, kolaborasi lebih utama daripada hierarki. Nah, ini penting nih. Seperti yang disampaikan di awal, posisi kita sebagai kepala sekolah, sadar atau tidak, kita melihatnya, atau mungkin guru-guru, staf kita, atau bahkan siswa kita melihatnya hierarki. Artinya apa? Wah, nanti saya kalau salah ditegur segala macam. Nah, ini yang harus kita perkuat ke diri kita, bahwa ketika kita sedang bersamai mereka adalah untuk membangun kolaborasi. Saya bukan menara gading. Oke, nah, mari kita bedah 7-5-nya tadi ya. 7 praktek utama Ingmadio Mangunkarso tadi udah dibedah sebagian oleh asisten saya tadi. Pertama, jangan segan untuk turut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, bahwa kita masuk kelas bukan untuk mengambil alih, tapi membersamai. Kadang kita ikut kalau memang itu ada keceriaan, ikut juga contoh keceriaan. Berada di tengah guru saat perencanaan program. Dalam proses kita membangun budaya cerdas, kita punya tim-tim yang mengawal untuk inovasi, inovatif, adaptif, pengembangan. Nah, tim-tim ini kemungkinan ada yang masih setengah yakin segala macam. Nah, kita berada di mereka untuk menjadi narasumber, untuk menjawab mungkin kekhawatiran mereka. Yang ketiga adalah membangun semangat saat tantangan muncul. Dalam proses selalu yakini pasti ada masalah yang akan muncul. Nah, disinilah kita
ada untuk memberikan mereka semangat untuk tidak mudah menyerah atau khawatir ketika tantangan itu ada. Memberikan dukungan terhadap ide-ide guru. Nah, di sini yang menarik nanti idenya nih agak nyeleneh nih. Gimana nih? Nah, seperti itu. Lalu memotivasi siswa secara langsung. Nah, walaupun kita kepala sekolah secara ini hubungannya dengan dengan guru, tapi keberadaan kita di mata siswa juga penting. Bagaimana kita punya interaksi langsung juga dengan siswa. Bukan mengambil alih kepemimpinan guru, tapi karena supaya siswa melihat tidak ada hierarki di sini. Yang keenam, menjadi bagian dari proses peningkatan disiplin. Tadi contoh-contoh yang teman-teman sampaikan pada saat Ingat Sosum Tulodo juga sangat terkait dengan ini. Yang ketujuh, bagaimana kita membangun suasana yang happy, hangat, dan motivasi. Kita coba lihat contoh-contohnya sekilas untuk turut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebagai kepala sekolah kita mungkin ada waktunya untuk supervisi kelas. Nah, gimana kita punya jadwal, ada saatnya supervisi kelas, ada saatnya untuk membersamai. Nah, ini perlu disampaikan di dalam meeting bulanan. Oke, di bulan ini saya akan masuk bukan untuk supervisi, tapi untuk membersamai proses pembelajaran. Nah, jadi mereka tahu, oke, kalau gitu bahkan mereka udah merancang supaya bagaimana kita terlibat di bagian mana dalam prosesnya. Ya. Ini penting, karena kembali seperti di Ingat Sosum Tulodo, kalau kita nggak jelaskan niat kita, padahal kita sudah niat nih kali ini, minggu ini atau sebulan ini saya lebih banyak untuk membersamai, untuk merasakan keceriaan pembelajaran. Nah, itu menjadi nggak nyampe. Karena kalau persepsi guru maupun siswa yang kita datangi khawatir disupervisi, menjadi nggak hidup. Contoh yang kedua adalah sekali ikut memberikan contoh micro teaching. Ya, jadi kalau mungkin setelah membersamai beberapa, ternyata teman-teman masih ragu di dalam menggunakan perangkat-perangkat kreatif. Kayaknya teman-teman masih ragu memakai bagaimana diagram teratai untuk memancing diskusi kelompok maupun kreativitas kelompok. Nah, kita adakan micro teaching karena setelah diamatin masih ragu lakukan. Nah, dampaknya kalau ini kita lakukan, guru merasa tidak hanya diawasi tapi juga didukung. Dan siswa pun merasakan kehadiran di kelas itu bukan mengawasi tapi bagian dari proses pembelajaran. Yang kita juga kadang ikut ketika tugas dari guru, mungkin kita menjadi duduk di salah satu kelompok siswa bersama mereka berdiskusi dengan kata, oke, ibu sekarang jadi murid nih sama kalian. Nah, hal ini akan sangat bagus sekali, akan membangun kepercayaan di guru dan siswa. Yang kedua, berada di tengah ketika saat perencanaan program. Ini penting ya. Nah, perencanaan itu bagian yang seringkali sulit, terutama di awal-awal. Dan sekarang misalnya di periode kedua ini penerapan budaya cerdas, kita mulai memperkuat masuk ke PJBL, Project Based Learning. Nah, kemungkinan besar beberapa tim guru yang bertanggung jawab untuk mensosialisasi, mengawal penerapan PJBL masih belum paham gitu ya. Nah, disinilah keberadaan kita. Yuk kita matangkan rencana ini supaya PJBL bisa berjalankan di 2 bulan terakhir. Nah, di situ kalau kita juga masih, saya sendiri juga masih belum terlalu paham. Nah, jangan segan untuk mengangkatkan forum pembelajaran di kepala sekolah ini. Jangan ragu untuk bertanya, minta advice, karena di sini beberapa kepala sekolah mungkin udah sangat biasa praktek-praktek PJBL di sekolahnya. Jadikan ini forum untuk bertanya dan berbagi. Jadi jangan segan, malu bertanya kan sesat di kamar ya jadinya. Oke, nah lalu duduk di kelompok kerja, coba amatin dari tim
inovasi, tim adaptif, tim perkembangan, dan tim satu lagi total. Mana nih yang paling terlihat kesulitan? Nah, kapan mereka adakan meeting? Kalau kayaknya nggak pernah meeting, wah sulit, kita dorong, kita ikut. Ya. Dampaknya tadi perencanaan itu akan menjadi jalan dengan baik. Membangun semangat pada saat tantangan muncul. Ya, sama seperti tadi bahwa selain di perencanaan, dalam pelaksanaan, makanya kita setiap bulan, kenapa setiap bulan kita ada presentasi dari setiap kelompok pada kita ya setiap bulan. Nah, tujuannya tadi, dari situ ternyata ada kelompok tertentu yang memang mengalami kesulitan. Nah, kita ikut urun rembuk dengan mereka. Oke, tadi kemarin dari presentasi teman-teman, kayaknya untuk praktek inovatif kita perlu lebih banyak inisiatif nih. Nah, diskusikan. Kembali tahan, bukan kita mengarahkan, tapi bagaimana kita menjaga harapan bahwa mereka bisa. Yang keempat, memfasilitasi dan menggunakan ide guru. Nah, seringkali ketika mereka mulai percaya diri, akan mulai berani punya ide-ide yang kadang-kadang nyeleneh. Nah, di sini rumusnya jadi, kalau bisa jangan potong, dengarkan. Kalau kita merasa kok idenya masih belum nyambung ya, kenapa ada kekhawatiran? Jangan kita bilang itu nggak bisa, tapi bilang oke, coba jelaskan lebih jauh. Rinciannya seperti apa, harapannya seperti apa. Dari situ kita menjadi lebih paham, kalau begitu idenya bagus, mungkin perlu yang dijaga apanya. Jadi kita bisa melengkapi nantinya. Oke. Yang kelima, memotivasi siswa secara langsung. Nah, tadi seperti contoh di SDN 01 dan juga hampir semua sekolah ya ada piket, misalnya piket gerbang. Nah, apa praktek dari Ing Madio Mangunkaso, padahal kita udah kasih tugas piket. Nah, di hari tertentu kita bilang, saya di hari Rabu depan ingin ikut jadi tim piket gerbang. Jadi bukan hanya mengawasi tapi ikut. Nah, disitulah kita punya kesempatan melihat dan juga memberikan contoh. Kalau kita berharap guru-guru ini hadir bukan karena dapat tiket, tapi itu adalah sebuah pengalaman bagaimana keceriaan menyambut siswa. Karena katanya mood ketika datang ke sekolah, siswa itu akan pengaruh kepada semangat belajar. Kalau mereka mungkin kita nggak tahu nih di jalanan atau tadi pagi mamanya dimarahin segala macam, moodnya lagi nggak bagus, tapi ketika masuk gerbang guru piket itu hangat, ramah, penuh dengan ceria. Nah, beberapa sekolah saya lihat contohnya bahkan ketika gerbang guru piket bisa menggunakan gaya-gaya menyambut yang berbeda. Ada tos tangan, jadi nggak harus tradisi cium tangan, tos tangan, tos siku, tos perut, loncat kan. Nah, banyak cara sehingga mereka merasa bahwa wow, ternyata kita disambut dengan hangat. Nah, disinilah Ing Madio Mangunkaso. Kadang kita yang perlu contoh karena mereka sesuatu yang baru itu bisa jadi mereka nggak nyaman. Nah, kita contohkan bahwa nggak apa-apa, ya seperti itu. Kalau ada kantin sekolah, kadang-kadang kita main ke sana ikut sambil ngobrol dengan mereka, aspirasi mereka baik terkait kantin maupun yang lainnya. Karena biasanya kalau di tempat seperti ini, ide-ide itu muncul, ide-ide yang macam-macam. Di perusahaan kami kita punya ruang makan gitu ya. Nah, itu ada aja percakapannya, tapi juga kadang-kadang ide-ide yang tak terpikirkan. Di sini akan membangun budaya, karena dengan keberadaan kita di tadi piket-piket apa, kita menjadi bagian, kita melakukannya. Jadi disitulah kesempatan kita
menaikkan ekspektasi harapan tanpa mengarahkan. Jadi instruksi berubah menjadi inspirasi ketika kita berada bersama mereka dalam piket-piket tersebut. Menjadi bagian dan proses peningkatan kedisiplinan. Nah, tadi yang paling banyak dibahas tadi ya, tadi kan kita udah bahas ketika ada masalah disiplin di guru atau siswa, gunakan perilaku tadi berterus terang, tapi tidak di depan umum. Nah, di sini kalau kita melihat ada guru wali kelas yang mengalami kesulitan, ada 2 atau 1 siswanya yang selalu terlambat dan udah berbagai macam cara dia belum berhasil, bahkan kadang kita lihat menjadi dia kasar. Nah, kita di sini bisa hadir untuk kasih contoh, kita ajak bagaimana mengajak bicara anak yang tadi yang punya disiplin yang ternyata memang udah berulang. Nah, dari situ kepala guru menjadi terinspirasi menjadi oh iya ya, ada cara-cara lain ya selain membuat siswanya takut atau sanksi. Dan tadi juga contoh ya, teladanan udah disampaikan. Yang terakhir dari 7 praktek utama, bagaimana membangun suasana kerja yang hangat. Tadi contoh ketika kita bersamai mereka di piket kebersihan. Nah, cari ide-ide lain lagi bagaimana mereka akhirnya di kegiatan informal kita kapan kopi bareng segala macam. Saya waktu itu dengar di salah satu sekolah di Kutai Barat yang mereka ada forum curhat. Nah, disitulah sambil ngopi atau makan snack. Ini termasuk menjaga semangat. Artinya forum curhat itu artinya bahwa masalah itu ada wajar. Tapi daripada dipendam, kenapa kita nggak saling curhat? Nanti kita cari solusi sama-sama. Di forum tertentu juga kesempatan untuk dari proses membersamai di kelas seminggu di kelas mana, mungkin di acara meeting guru kita sampaikan apresiasi. Ini seperti setoran rekening bank emosi. Ya, jangan manfaatkan setoran rekening bank emosi guru, tuliskan apresiasi Anda bahwa hari ini saya senang sekali waktu saya membersamai kelas 1A. Saya melihat Anda berhasil mengajak siswa untuk menggunakan perangkat kreatif. Nah, jangan segan untuk memberikan apresiasi, baik melalui rekening bank emosi maupun di pertemuan guru. Ini akan meningkatkan semangat kerja. Nah, 7 peran utama yang nanti Anda bisa banyak cari idenya. Lalu ada beberapa ide, ini ide program. Ya, jadi silakan nanti dipilih untuk sebulan ke depan, mana ide ini yang menurut Anda cocok untuk digunakan untuk membersamai sekolah Anda. Program kepala sekolah hadir di tengah pembelajaran. Tadi saya sudah sampaikan, kunjungan rutin 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, micro teaching, ya seperti tadi. Guru berbagi ke sekolah mendampingi. Di pertemuan guru, selain meeting rutin, ada kan kesempatan untuk berbagi pembelajaran seperti yang sekarang kita lakukan ya. Di awal udah berbagi. Nah, kita yang akan mendampingi, memberikan penguatan, kaitkan dengan nilai-nilai cerdas apa nih yang tadi dilakukan oleh praktik baik oleh guru tadi. Jadi ini juga merupakan juga kombinasi praktek dari nilai pengembangan diri di bagian dari antusias ya. Jadi adakan sesi setiap misalnya meeting selalu ada kesempatan untuk berbagi dulu, berikan dukungan. Lalu gerbang inspirasi, contoh tadi ya saya udah bahas. Jadi dari 7 tadi ternyata ada program-program yang bisa ini. Selain gerbang inspirasi, siswa inspiratif, kartu pujian itu bisa kita kombinasikan dengan rekening bank emosi, kita memasukkan ke rekening bank emosi siswa, rekening bank emosi guru. Jumat bersih, nah ini praktek bisa kita kombinasikan dengan kolaborasi, sinergis. Ya. Saya dengar mungkin beberapa sekolah udah ada tuh Jumat bersih, Jumat berkah,
Ya, jadi siswa keberadaannya adalah ikut menjadi bagian, bukan untuk ngontrol. Jadi kata kuncinya kehadiran adalah menjadi bagian mereka, bahwa akhirnya mereka merasa tidak ada hierarki di sini. Guru siswa tempat kelompok campuran, lalu jangan lupa dokumentasi ya. Yang terakhir ruang aspirasi guru dan siswa. Nah, penting kita punya kotak saran di kelas ataupun di sekolah. Ini penting. Kotak saran ini karena ada saatnya orang punya ide tapi karena ditahan udah keburu lupa. Nah, adanya kotak saran di beberapa titik. Jadi supaya nggak susah dijangkau. Lalu tantangan kotak saran aja adalah ketika dia masuk tapi terus nggak bersuara. Artinya apa? Tidak ada pembahasan, orang lama-lama males. Percuma. Itu koraknya hilang begitu aja ide. Nah, lakukan misalnya setiap seminggu sekali di pas upacara diumumkan ada berapa banyak ide yang masuk terkait apa. Mungkin nggak semua dibacain kalau banyak. Kelompoknya, ada 5 yang terkait dengan penghijauan, ada 3 kebersihan. Lalu itu satu langkah untuk membuat orang semangat bahwa idenya didengar atau keluhannya didengar. Nah, setelah itu ambil bahwa ada beberapa ide saran yang perlu ditindaklanjuti. Nah, dipilih dari situ bahwa oke, ini ada ide yang menarik, kita perlu mempersiapkan acara ini. Nah, siapa yang dari guru maupun siswa yang mau terlibat di kepanitiaan untuk untuk mendiskusikan bagaimana mengatasi masalah ini. Misalnya muncul bahwa kita masih banyak guru masuk mapelnya terlambat. Nah, jadi libatkan mereka, solusinya nggak harus dari kita. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu kurang lebih contoh sebenarnya sangat sederhana. Menjadi pemimpin di tengah itu adalah kata kuncinya membersamai guru-guru kita, siswa kita. Keberadaan kita menjaga api semangat, bahkan memperkuat semangat. Ini ada tips, kalau bisa dalam sebulan ke depan sebelum kita pertemuan berikutnya, ada beberapa ide per minggu. Misalnya di minggu pertama adalah fokus di kehadiran kita di kelas-kelas. Jadi seminggu itu kita akan mengunjungi kelas-kelas kita, tapi kita komunikasikan kita bukan untuk supervisi, menjadi bagian daripada tim pengajar oleh guru atau menjadi bagian dari siswa kelompok diskusi. Nah, ini perlu kasih tahu seminggu sebelumnya supaya guru juga siap. Bagaimana saya akan melibatkan nih, mumpung kepala sekolah hadir pada jam mapel ini, saya ingin libatkan beliau bukan hanya untuk kata sambutan, tapi menjadi bagian daripada proses pembelajaran. Minggu kedua adakan meeting-meeting kolaborasi untuk menjaga semangat. Bisa tadi mengajak diskusi proses membangun budaya cerdas, mana yang mengalami kesulitan. Jadi ada tim satu, jadi bisa jadi di minggu kedua ini Anda punya waktu untuk investasi, duduk bareng dengan tim adaptif, tim inovatif, tim berkembang, maupun pengembangan, maupun tim respect. Jadi Anda memang investasi waktu di minggu itu untuk hadir mendampingi tim-tim tersebut. Dan tim lain mungkin sedang ada persiapan apa. Minggu ketiga, fokus membersamai siswa. Bisa jadi bagian dari tim piket gerbang, ya, atau ketika jam main istirahat Anda ikut main, ya. Nah, jam main itu adalah jam membangun budaya sebenarnya, karena disitulah siswa merasa bebas. Nah, ketika kita melihat di sana siswa sedang bermain apa, Anda ikut tawarin, aku Ibu juga pingin main lompat tali juga nih Ibu. Nah, di situ kita, apalagi kalau kita ternyata jago, jadi wah, mereka akan kagum sekali.
Nah, yang ke minggu keempat, adakan kegiatan kolaborasi atau sinergis, entah Jumat bersih, Jumat berkah, atau olahraga bersama, atau potluck, maka perayaan telah berhasil menang apa, jadi bawa makan sama-sama, dan seterusnya. Ya, jadi ini praktik nyata bagaimana kita berada di tengah membersamai guru-guru kita. Oke, nah jadi nanti teman-teman sekalian bisa berbagi di grup apa yang dipilih dalam 4 minggu ke depan, setiap minggunya praktek yang mana dari 7 dari 5 tadi. Oke. Nah, saya kira itu. Nah, saya ingin mungkin beri kesempatan untuk pertanyaan, atau mungkin teman-teman sebenarnya sudah melakukan beberapa dari yang tadi saya bahas. Silakan Dian dipimpin diskusinya. Ya baik, terima kasih Pak Andiral. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mengenai topik pada hari ini? Dan tadi sebelumnya kan sudah disampaikan ya sama Pak Andiral untuk rencana 1 bulannya. Tadi juga sudah saya screenshot, saya taruh di grup WA Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, silakan. Atau mungkin sudah. Mungkin saya, Mbak. Oh iya, silakan Ya. Ibu. Mm-mm. Ya, di situ kan ditulis, Mbak, minggu pertama sampai minggu keempat. Berarti eh, ini dilakukan mulai besok atau mulai minggu depan? Minggu pertamanya ini yang saya tanyakan, Pak. Mulai minggu depan. Mulai minggu depan, berarti itu yang minggu pertama yang kita fokus pada kehadiran itu ya, Pak? Ya, jadi kita Oke. ke kelas-kelas, tapi bukan sebagai supervisi, tapi Mm-mm. membersamai guru. Membersamai. Ha-ha. Oke, berarti itu nanti yang dibutuhkan apa, Pak? Foto. Ya, terutama adalah sebenarnya ini kan membiasakan bahwa, karena kan di mata guru selama ini kalau berada di kelas tuh cenderung sebagai Supervisi. supervisi. Nah, Iya, kita benar. ingin mengkomunikasikan saya di mata guru maupun siswa bahwa ketika saya di kelas juga saya ingin ikut Membersamai gitu ya. saya bersamai. Nah, Oke. untuk bahan laporan boleh di foto ya. Tapi terutama yang penting adalah praktek ini adalah menunjukkan bahwa kita membersamai mereka. Oh ya, berarti dengan kata lain, Pak, ini untuk supaya persepsi saya benar, Pak ya. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat itu kita laksanakan itu per step. Minggu pertama fokus ke kehadiran. Terus minggu kedua fokus di kolaborasi gitu, Pak. Minggu ketiga sampai minggu keempat aksi nyata. Nah, di aksi nyata ini kan di sini dalam Jumat bersih, apakah itu wajib Jumat bersih atau kita boleh program lain, Pak? Boleh disesuaikan, Bu. Jadi kalau bisa, misalnya ternyata urutannya berbeda. Kebetulan kita lagi ada program yang kurang lebih untuk aksi nyata di minggu ketiga. Ditarik ke minggu ketiga daripada kita kebetulan memang ada rencana sudah ada di program kita, misalnya ada kegiatan apa di minggu ketiga. Nah, itu yang kita rubah. Jadi urutannya nggak harus. Jadi akan lebih cocok daripada kalau memang sudah ada rencana yang kurang lebih sama disesuaikan. Oke, berarti dengan kata lain dari 4 aksi ini harus berjalan gitu ya Pak, tanpa harus stepnya persis seperti ini. Ya. Betul. Oke, Ya. siap. Tujuannya adalah gini, kita kan sedang sebenarnya praktek ing ngaso sungtelodo, ing madio mamungkaso dan tuturian daya ini. Saya yakin ibu-ibu guru sekalian sadar atau tidak sudah banyak melakukannya. Ya. Namun sekarang kita ingin memperkuat nih. Dengan secara sengaja saya akan memperkuat. Nah, di sebulan ke depan memperkuat bagaimana keberadaan saya di tengah itu memberikan harapan, bukan malah rasa cemas gitu kan. Nah, sehingga karena nanti yang di setel itu di mindset atau pola pikir kita, karena kita ingin sekali segera mengoreksi. Padahal oke, saya mau sebulan ini
ingin memberikan harapan. Jadi bukan mengontrol, tapi bahasanya saya ganti, apa yang saya bisa bantu nih, nampaknya lagi kesulitan. Nah, itu kan satu yang hari ini kita melatih bahwa iya, kita bisa bermain di depan, memberikan arahan, tapi di tengah menjaga harapan, nanti di belakang. Seperti itu. Oke. Berarti kalau ini kan program ini kan pasti harus kita kolaborasikan dengan Bapak Ibu guru supaya mereka tidak kaget tiba-tiba ada capsek Betul. Nanti Ya, kita sosialisasi dulu ya besok. betul. Misalnya Supaya seperti mereka, kan mulai, betul. Minggu depan mulai mau praktek yang mana tadi ya, oke. membersamai. Nah, minggu inilah kita ceritakan bahwa saya punya rencana ini. Tujuan saya bukan untuk supervisi, tapi bisa sebagai sarana Anda yang bisa manfaatkan untuk dengan siswa, dengan Anda bagian mana gitu. Jadi setiap seminggu sebelumnya dikasih tahu minggu depan kita akan lakukan ini. Oke, siap Pak, makasih. Sama. Pak, ada komentar di chat dari Bu Yofi. Betul sekali, Pak, sudah dilakukan, mungkin perlu lebih konsisten. Betul, betul. Ya saya yakin karena posisi teman-teman sekalian sebagai kepala sekolah datang karena praktek-praktek yang ada. Namun sama, namanya pemimpin itu kan selalu growth mindset, selalu berusaha untuk bertumbuh atau di nilai antusias lalu berkembang, nggak puas dengan apa yang sudah ada. Oke. Pak Andiral, saya izin bertanya mengenai report yang tadi disebutkan. Itu nanti Ibu Kepala Sekolah ini kirimkan reportnya berbentuk foto saja atau seperti template yang action plan yang telah dilaksanakan oleh tim penggerak? Tapi ini lebih ke semacam refleksi pengembangan diri kepala sekolah gitu. Jadi kan ini juga jadi teladan ya bahwa kan di pengembangan di praktek dari antusias itu kan kita dorong supaya guru kita selalu juga membuat rencana pengembangan diri. Nah, di sini nanti teman-teman dengan membuat refleksi, saya bilang refleksi itu bisa didukung dengan foto gitu ya. Refleksi bagaimana saya mencoba berada di Ing Madio Mangunkarso visit kelas sebagai bagian daripada membersamai. Nah, dari situ ada foto, ada refleksinya. Jadi tujuannya untuk sebagai dokumentasi refleksi yang buat kami sebagai coach bisa mengikuti pertumbuhan teman-teman, tapi juga nanti teman-teman bisa manfaatkan untuk satu-satu berbagi bagaimana mencoba berkembang dalam mengasah keterampilan kepemimpinan. Jadi itu tujuannya ya teman-teman. Berarti nanti di-share aja di grup WA ya Pak, foto Ya, sekalian ya. refleksi. Nggak usah pakai template seperti yang tim penggerak laksanakan gitu ya Pak. Nggak usah ya. Bisa dibuat Oh bisa. Ya. PowerPoint sendiri masing-masing. Oh, oke. Praktek minggu pertama saya melakukan ini dan menariknya ada apa-apa. Misalnya secara jujur awalnya masih di hari pertama kedua saya masih kadang-kadang malah mengarahkan. Oh iya, saya coba ingatkan bahwa saya di sini adalah untuk membangun proses belajar yang kreatif. Nah, jadi boleh itu jadi refleksi jujur. Kadang-kadang mungkin di hari pertama kedua masih kagok atau apa seperti itu. Jadi yang penting adalah sebenarnya saya ingin bentuknya sebagai jurnal refleksi teman-teman. Dan boleh pakai PowerPoint atau apa yang memudahkan teman-teman untuk membuat rangkaian refleksi dari praktek selama 4 minggu. Bentuknya refleksi ya tiap minggu. Ya baik. Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kebetulan ini ibu-ibu semua. Para Sri Kandi. Para Sri Kandi. Oh, Bu Sukapti mau berbicara, Ibu masih di mute, Ibu. Silakan di unmute dulu, Bu. Ya, silakan Ibu. Ini kan program 1 bulan. Iya. Apakah ini dilakukan misalkan 1 minggu itu di setiap hari kah? Atau hanya satu hari diambil minggu itu diambil 1 hari saja untuk masuk kelas? Oke.
Ini pertanyaan yang bagus, makasih Bu Skapti. Nah, nanti bahan kan saya udah bagi ya. Nanti sebenarnya kan 75 ini ada ide-ide yang bisa diambil. Tujuan utamanya dulu yang kita ini supaya kita merasakan praktek kepemimpinan kita menjadi tadi kan ada yang menurut siapa tuh ya, kita udah pernah melakukan satu dua hal gitu. Nah, supaya kita menjadi lebih terampil. Jadi kalau pilihannya apakah cukup sehari atau setiap hari, nah, saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Artinya gini, mungkin kalau sehari kita baru awal menerapkan, jadi belum terasa. Nah, mungkin saya butuh 2 hari kesempatan seperti itu. Jadi yang kuncinya adalah teman-teman akhirnya bisa merasakan, oke, ternyata dengan berada di tengah, dengan visit kelas, tapi bukan untuk supervisi, ada sesuatu yang baru yang saya rasakan, dan saya ingin nanti ini saya terus praktekkan sebulan nanti 1 kali untuk melakukan hal sama. Nah, seperti itu, Bu Skapti. Ya, terima kasih Pak. Kemudian maaf nih Pak, tanya terus. Apa-apa, bagus. Nah, itu artinya belajar. Malah saya senang. Sama kalau Ibu guru sekalian kalau lagi di kelas, setelah diajarin terus nggak ada yang nanya, nggak ada yang terlibat, mungkin kita jadi bingung, ini nyampe atau tidak gitu ya. Nah, makasih, Skapti, malah saya senang. Terima Mohon izin kasih ya, Bu. Mohon ini izin Pak Andiral ya. Boleh saya tanya lagi Pak, ada yang ketinggalan? Oh, Ini ini Bu Bu Skapti masih ada Sukaptinya nanya masih dulu. lanjut, Bu Ibu. Skapti. Oh ya. Sebentar ya, Ibu. Heeh. Silakan Bu Sukapti. Ya, terima kasih. Ini lanjut lagi tanya. Saat saya masuk di kelas itu divideokan atau fotonya saja, Pak? Terima kasih itu pertanyaan. Oke. Nah, gini, dokumen itu sebagai penunjang, jangan sampai malah membuat kita akhirnya jadi overacting. Jadi kalau bisa misalnya, apalagi yang pertama kali masuk 2-3 kelas, fokus aja untuk saya ingin membersamai mereka, jadi nggak perlu niat dokumentasi. Kalau mau dokumentasi mungkin ada teman guru yang lain yang bisa mendampingi kita, sehingga kita benar-benar tulus gitu. Itu jadi yang kuncinya di sini adalah teman-teman akhirnya bisa merasakan iya ternyata akan berbeda masuk ke kelas dengan niat dan udah dikomunikasikan untuk menjadi proses pembelajaran. Jadi dokumentasi itu hanya faktor pendukung aja, jangan sampai malah membuat kitanya menjadi tidak natural lagi. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau nanti ada teman guru atau karyawan seperti waktu saya keliling tuh ada yang dia punya waktu untuk itu, boleh. Jadi biarkan dia dengan kreativitasnya menangkap momen-momen, tapi kita nggak perlu ngarahkan. Saya cuma bilang bahwa saya ini jadwal saya akan masuk ke sini-sini. Nah, guru kelasnya juga tahu, berikan saya misal izin untuk ikutan apa, atau nanti duduk ketika ada diskusi kelompok kelas, ikutan duduk bareng dengan siswa. Sama kan seperti kalau kita ini, kan presiden-presiden kita yang sekarang maupun yang sebelumnya itu kan suka ke lapangan gitu ya. Tapi kadang-kadang itu malah disetting. Ya udah ambil lagi, nah, malah hilang ke niat utamanya. Jadi jangan sampai sebaliknya seperti itu Bu Skapti ya. Pertanyaan ini bagus. Dan sampai demi action malah bukannya menambah keberadaan sebagai pemimpin, malah itu dihindarin. Artinya kita istilahnya kunjungan biasa aja untuk melihat pung saja segitu Pak ya. Iya. Untuk membersamai proses belajar sehingga merasakan, sehingga nanti kita dari kunjungan itu lihat, oh ternyata dari beberapa guru saya ada 2-3 yang sangat kreatif. Lalu ada yang kayaknya masih hanya ngandalin satu tema gitu, satu cara gitu. Nah, jadi bisa untuk bahan di minggu berikutnya diskusi pengembangan seperti itu. Terima kasih Pak. Boleh enggak Pak, misalnya saya masih agak kurang paham, nanti ada WA ke Bapak. Oh boleh, sangat boleh. Iya, semangat belajar ini yang paling penting. Ngasih Bu Skapti.
Silakan, Pak. Bu. Ya, Pak, tadi sepertinya Ini, Ibu Bu. Dini mau bertanya lagi. Silakan, Ibu. Ya, baik, makasih. Ada yang saya lupa. Jadwal sekolah ini kan, Pak, di 1 Desember sampai 6 Desember ini kan sudah asesmen akhir semester ganjil. Ya kan, sudah berarti Hmm, pembelajaran sudah tidak ada. Maksudnya pembelajaran di kelas mereka hanya menjawab-menjawab soal. Terus di tanggal 8 sampai 12 itu mereka kelas meeting. Kelas meeting itu dengan diisi kegiatan sekolah yang sudah memang di kami rapatkan 13 bagi rapot. Nah, kan cuma punya waktu di minggu depan. Nah, sementara ini kan 4 minggu. Ini mm-mm. bagaimana? Sementara minggu depan kalau sesuai dengan yang diomongkan Pak Andira kan berarti baru yang membersamai. Apakah Oke, bisa itu saja yang dilakukan? Terima kasih. Tidak oke. semua empat-empatnya. Terima Terima kasih. kasih Bu Dini ingetin. Jadi minggu depan itu bagusnya untuk membersamai ya, karena kelasnya Mm-mm. masih jalan normal. Minggu Ya, depan itu sudah mulai apa asesmen, asesmen. asesmen Siswa akhir semester siswa datang ke sekolah nggak? datang Penyambutan siswa di gerbang masih jalan nggak? masih. Nah, mungkin itu bisa pakai yang minggu ketiga ditarik ke depan. Jadi tetap Oh gitu. Mm-mm. jadi bisa kita ambil kalau minggu itu saya akan mendampingi tim piket di gerbang untuk menyambut siswa. Jadi bisa Oke. diambil momennya. Oke. Lalu tadi ada nanti kelas meeting. Kelas meeting itu itu bagus sekali untuk praktek yang minggu kedua tuh bisa tarik ke sana kolaborasi ya. Oke. Jadi Mm-mm. bisa dimaklum. Jadi seperti itu Bu. Oke. Jadi Mm-mm. disesuaikan aja Oke, siap. Terima kasih, Pak. sama. Jadi sekali lagi kepada teman-teman kepala sekolah yang lain, urutannya disesuaikan dengan momen sekolah. Jadi kalau dilihat, oh ternyata lebih cocok minggu depan itu yang di slide saya menyambut siswa. Ya. Nah itu berarti boleh ditarik ke pada saat pas assessment, karena tetap malah itu kan, oh gimana nih caranya menyambut siswa itu malah pada saat assessment itu sehingga mereka semangatnya, kepercayaan diri naik nih. Jadi bukan hanya menyambut biasa-biasa aja. Oke, kamu bisa, gitu ya, kurang lebih. Jadi malah itu momen yang bagus sehingga guru-guru juga, iya ya, nih ya, minggu ini siswa nih banyak assessment ini semacam tes gitu ya, benar ya? Nah, itu kan momen stres kan. Nah, bayangin Iya, nggak benar. kalau dimanfaatkan menyambut siswa itu dengan gaya yang lebih hangat, lebih motivatif. Nah, kita bisa bersama dengan guru, karena bisa jadi guru ketika kita himbau seperti itu, gimana caranya yang belum kebayang. Nah, kita bersama mereka. Dan siswa, saya yakin di seminggu itu akan menjadi berbeda sekali. Oh iya, ada Bu Dini nih, ada kepala sekolah ini juga menyambut dengan semangat, kamu pasti bisa. Lalu dengan gaya apa tosnya, itu mungkin akan sangat berkesan buat mereka pada saat assessment-nya menjadi assessment yang luar biasa. Oke, Oke. sip. Mm-mm. Baik, Pak, tadi Bu Ratnawati sepertinya unmute. Apakah ada pertanyaan, Ibu? Sepertinya apa yang mau saya tanyakan sudah terjawab dari pertanyaannya Ibu Dini. Oke, Bu, ya, terima masih. kasih. Ya, jadi saya tidak menambah waktu dengan pertanyaan yang sama. Ya, Oke, baik. sudah terjawab ya. Oke, masih. Ibu guru Ibu kepala sekolah yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Ibu Yofi, Bu Yuliana, dan Ibu Maria. Tidak ada, karena yang mau ditanyakan sudah ditanyakan duluan. Oh ya Good, baik. good, Bu good. Ella, bagaimana Bu? Sudah terjawab semua, Pak. Apa yang Siap. mau ditanyakan tadi? Baik, nanti Ibu apabila ada pertanyaan lagi terkait tadi dengan refleksi minggu selama 4 minggu, boleh ditanyakan di grup ya Bapak Ibu, atau mau japri ke kami juga boleh, nanti kami bantu, begitu. Nah, jika tidak ada, boleh saya izin memberikan ringkasan sedikit, Pak Andira, Ibu Oke, Guru.
Ya, sebelum ditutup, saya sampaikan kembali. Jadi tadi Pak Andiral memberikan refleksi 4 minggu, yang dimana tiap minggunya tadi sudah saya screenshot, sudah saya taruh di grup WA. Jadi ada kehadiran, kolaborasi, dan aksi nyata. Seperti itu. Nah, tadi bagaimana reportnya? Saya ulangi kembali. Ini tentang refleksi per minggu. Jadi boleh dalam bentuk PowerPoint ataupun boleh di-share dalam bentuk ya seenaknya Bapak Ibu ya. Mau dalam bentuk Canva, silakan saja. Lalu tadi Pak Andika juga sampaikan apabila runutan itu bisa disesuaikan dengan kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi tidak sesuai dengan jurnal yang tadi Pak Andika berikan. Bila tadi seperti situasi di SMPN 1 Damai, minggu ketiganya dipindah ke minggu yang kedua. Seperti itu nanti bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya, bagaimana kegiatan di sekolah masing-masing dari Bapak Ibu. Nah, sebelum saya tutup, Pak Andika, terima kasih ya Pak atas bantuannya, tambahan coaching mengenai untuk kepala sekolah ini. Lalu dari Pak Andri, apakah ada tambahan Pak Andri? Lagi nggak ada kali. Oh, tidak ada ya. Foto bersama mumpung lengkap nih. Iya, sebentar Pak. Pak Andrinya sedang izin sebentar aja. Boleh tunggu nggak Pak? Lagi ke kamar kecil sebentar. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oh, bentar. Sambil nunggu Pak Andri, ini istilahnya kami memang punya program untuk minggu kedua kolaborasi ini. Oke. Hari Sabtu ini kami memang ada kegiatan ngulik e-raport. Apakah itu bisa menjadi ajang kebersamaan kami Bapak Ibu Guru? Bisa, bisa. Jadi boleh diceritain lebih jauh tuh ngulik e-raport ya? Ngulik e-raport. Boleh ceritain Ngulik. lebih jauh? Ini ceritanya kan memang selama ini sekolah kami belum menggunakan e-raport secara online. Nah, ini kami mempunyai impian tahun ini dari kelas 7 kami sudah menggunakan e-raport. Nah, jadi Sabtu ini kami coba belajar bersama, belajar bareng. Ya harapannya bisa eh, terrealisasi. Untuk kelas 7 kami tidak menggunakan aplikasi manual tapi menggunakan e-raport yang terintegrasi dengan Dapodik. Oke. Seperti itu. Ya, itu bisa masuk tadi contoh bahwa sebagai pemimpin di tengah itu adalah kita ikut dengan tim kita, terutama pada saat perencanaan atau sesuatu yang mungkin buat mereka ini sesuatu yang baru. Nah, keberadaan kita bersama mereka itu akan membuat mereka berani, ya, antusias. Nah, yang itu tuh udah salah satu praktek ing Madya Mangun Karso. Yang perlu kita ingatkan ke diri kita adalah bahasa-bahasa yang kita gunakan jangan sampai malah mengarahkan, tapi lebih ke menguatkan, memberikan harapan. Ayo kita bisa nih. Gimana lagi kita bisa belajar? Jadi bahasa-bahasa yang membuat mereka bukan dinilai atau jadi itunya bagus, Bu. Jadi bisa digunakan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Baik, ini sudah ada Pak Andri. Pak Andri, apa kita sudah sampai di ujung coaching, Pak? Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa akan ada refleksi per minggu untuk Ibu Kepala Sekolah ini.
Nah, Pak Andri, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup sesi ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Dian, Pak Andira, terima kasih banyak Pak untuk pendampingan, coachingnya untuk Ibu-ibu kepala sekolah semuanya di sini. Saya ucapkan juga terutama buat ibu-ibu kepala sekolah, terima kasih banyak yang baru sampai lagi di sekolahnya masing-masing ya di hari Minggu kemarin. Terima kasih banyak dengan waktu yang sangat padat. Mohon maaf juga sebelumnya bahwa memang untuk penjadwalan area Kutai Barat ini agak susah ya karena pesawatnya hanya satu, jadi kita hanya mengikuti penerbangan yang mengikuti rute dari Merak ke Balikpapan. Kalau misalnya dari Merak Balikpapannya pagi sih mungkin agak lebih luang gitu waktunya. Jadi kita ngikuti supaya Bapak Ibu-ibu semua juga tidak perlu naik darat gitu. Nah, itu jadi mohon maaf. Jadi tapi yang hal baiknya adalah mungkin Pak Andiral dan Badian. Jadi kemarin itu pada saat sesi sharing ya antar wilayah, kebetulan saya yang mewakili karena saya area officer untuk area Kutai Barat itu hal baiknya adalah terutama diimplementasi di nilai-nilai cerdas yang sudah dilakukan nih oleh ibu-ibu semua di sekolah masing-masing. Kemarin kami sampaikan di forum tersebut karena ya namanya forum komunikasi sekolah binaan. Jadi hal-hal positif yang sudah dilakukan ibu-ibu kepala sekolah semuanya, terutama dalam implementasi karakter cerdasnya ya baik dari rekening bank emosi ataupun program-program antusias dalam rangka penggunaan AI gitu ya dan lain sebagainya kemarin kami sampaikan dan bisa memberikan inspirasi untuk sekolah-sekolah lain. Dan ini sekarang lagi dicoba digalakan juga ya, terutama untuk ibu-ibu kepala sekolah nih. Sebetulnya kalau saya lihat tadi dari cerita-ceritanya banyak hal yang sudah dilakukan, terutama dalam proses Bapak Ibu menjadi kepala sekolah itu menjadi pemimpin yang di tengah ya, Bu. Bagaimana di tengah itu juga harus ada gitu, bukan hanya dari depan ataupun dari belakang. Nah, ini kita lagi coba penguatan di sana. Tapi kalau saya lihat kayak tadi, sebetulnya kan udah banyak juga yang dilakukan. Nah, mungkin ini coba kita lakukan lagi praktek baiknya yang masih belum coba dikuatkan atau misalnya yang sudah dilakukan ditingkatkan lagi sehingga nanti Bapak Ibu-ibu semuanya bisa memberikan contoh yang baik buat rekan-rekan guru yang lain. Dan sepertinya hal ini juga kalau nanti bisa diserikan belum banyak didorong nih Pak Andira Mbak Dian untuk sekolah-sekolah lain ya. Nanti kalau misalnya hasilnya bagus juga ini bisa menjadi hal yang positif tentunya sebagai praktek baik dari ibu-ibu kepala sekolah di Kutai Barat. Nah, terima kasih sekali lagi ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti selama implementasi 1 bulan ke depan itu bisa optimal dan banyak hal-hal baik di lapangan tentunya ya yang bisa juga membuat Bapak Ibu guru di sekolah bisa lebih semangat juga untuk bisa mengerjakan tugas-tugas di sekolahnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pak Andira, Mbak Dian, Ibu-ibu semuanya. Sehat selalu, cepat sehat. Yang masih dalam kondisi kurang sehat nih Bu Dini, ya langsung ke rumah sakit ini. Kemudian juga Bu Sandra Gara-gara yang belum bisa batuk, hadir ya. Mas. Iya, Bu Ratna juga Batuk. tuh Aduh. sakit, Bu Ratna. Bu Ratna juga ya. Iya, iya Mm-mm. betul. Mudah-mudahan cepat sehat semuanya dan Amin. bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Amin. sekali lagi Pak Andira, Mbak Dian dari saya cukup. Sampai ketemu lagi mungkin di sesi berikutnya. Ya, makasih Pak Andri. Nanti untuk tugas refleksi per minggunya, saya buatkan G-Drive aja ya, Pak Andiral, Pak Andri. Nanti bisa langsung upload di Boleh. situ. Tapi kalau kesulitan upload, nanti bisa boleh di-share ke grup. Nanti saya yang bantuin aja upload ke G-Drive-nya. Nah, sebelum ditutup, kita foto bersama dulu, Bapak Ibu. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Sebentar ya, saya taruh dulu hasil fotonya. Baik, boleh gaya bebas Bapak Ibu apabila mau. Saya hitung ya Bapak Ibu. Sebentar. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu,
terima kasih atas kehadiran coaching ini. Nanti untuk coaching selanjutnya sudah ada tanggalnya. Tinggal nanti kita konfirmasi apakah dalam ditentukan tanggalnya itu ada benturan dengan jadwal lain atau tidak. Pak Andiral, terima kasih ya Pak atas kesempatan hari ini. Pak Andiral sehat-sehat juga Pak, Nah, supaya bisa bantu kita selalu. Pak Andri, terima kasih Pak sudah hadir. Ya, Ibu Kepala Sekolah semuanya sehat-sehat ya Ibu. Iya. Silakan menjalankan semangat refleksi nih 4 sampai minggunya Desember ya. sampai selesai semesteran. Iya, ya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, Terima terima kasih. kasih.